Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Pendidikan Agama yang berjudul Tauhidullah atau Mengesahkan Allah. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk marda fi'il wahada wahidu, yaitu dengan huruf H ditasydid yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, yaitu makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian, yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Mentauhidkan Allah secara umum berarti mengesahkan Allah dalam zat, mentauhidkannya sebagai satu-satunya zat yang berhak dan layak disembah, tiada sembahan yang benar selain Dia, sehingga tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, dalam tauhid ada yang namanya, yaitu yang pertama rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb, Raja, serta pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Meyakini rububiyah yaitu meyakini kekuasaan Allah dalam mencipta dan mengatur alam semesta. Yang kedua ada Kholikon, yaitu keesaan Allah sebagai pencipta. Dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 2 bermakna bahwa mengakui Allah sebagai Kholik pencipta, tidak ada dalam penciptaan itu yang ikut serta dalam setiap penciptaannya, seperti penciptaan alam semesta, bumi, dan langit. Lalu yang ketiga ada Rozikon, atau keesaan Allah sebagai pemberi rizki. Nah, makna dari mentauhidkan Allah adalah sebagai satu-satunya Rabb, pemberi rizki. Tidak ada selain Allah yang mampu memberi rizki, maka setiap makhluk hidup atau makhluk ciptaannya haruslah meminta rizki hanya kepada Allah saja. Selanjutnya ada Malikan, atau keesaan Allah sebagai pemilik alam semesta. Nah, Allah sebagai raja atau pemilik menunjukkan bahwasannya Allah adalah satu-satunya Rabb yang merajai, yang memelihara serta mengatur alam semesta. Allah yang dapat berkehendak terhadap makhluknya sebagai tanda bahwa Allah sebagai raja dan pemilik yang sangat mudah untuk memberikan keputusan atas segala sesuatu. Lalu ada Mulkiyatullah. Berpegang tauhid mulkiyah adalah berasal dari kata maliku yamliku, artinya memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki. Sedangkan maknanya yaitu mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin atau walian, satu-satunya pembuat hukum atau hakiman, dan pemerintah atau amiran. Nah, selanjutnya ada walian atau pelindung dan pemimpin. Allah adalah pelindung dan pemimpin bagi seluruh makhluk alam semesta. Dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 196 yang artinya sesungguhnya pelindungku ialah yang telah menurunkan Alkitab atau Al-Quran, dan Dia melindungi orang-orang yang saleh. Lalu selanjutnya ada hakiman atau pembuat hukum. Sebagai Tuhan yang satu dan tidak memiliki tandingannya, maka Allah bertanggung jawab sebagai pembuat hukum dalam menjalankan kepemimpinannya di alam semesta berupa Alkitab, yaitu Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Nah, ada amiron atau pemerintah. Sebagai Kholik dan Hakim, Allah berhak untuk menurunkan rasul-rasul serta menetapkan hukum. Maka Allah sendirilah yang memerlukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan perintahnya. Lalu ada goyatan atau yang dituju. Dalam melaksanakan kewajiban untuk mengesahkan Allah sebagai bentuk dari keyakinan seorang hamba terhadap Rabb-nya, maka tentunya seorang hamba akan mengetahui Allah sebagai satu-satunya yang dituju, diibadahi, serta disembah. Dan yang terakhir ada ilahan ma'buza atau Tuhan yang disembah. Maknanya yaitu dijadikan sebagai indikasi bahwa hanya Allah satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.